Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Cimut News TV. Sekarang kru Cimut News TV sedang berada di Bandung, Jawa Barat untuk meliput pelaksanaan sholat Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah yang diselenggarakan oleh DKM Al-Amin, Al-Ikhlas, dan At-Taqwa di Komplek Margahayu Permai, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, yang bertempat di lapangan Aroma RW 9 pukul 6 pagi sampai dengan selesai. Yang bertindak sebagai imam dan khatib yaitu Dr. Haji Ahmad Saiful Rizal MAG. Pemirsa, mari kita simak dan saksikan bersama bagaimana jalannya pelaksanaan sholat Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah di Komplek Margahayu Permai, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di pinggir-pinggir lapangan, silakan segera mengambil saf, utamakan untuk memenuhi terlebih dahulu saf terdepan, kemudian merapikan dan meluruskannya, baru mengisi saf-saf berikutnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang sama-sama kita hormati
Bapak Dr. Haji Ahmad Saiful Rizal MAG yang akan bertindak sebagai imam dan khatib salat Idul Fitri 1445 Hijriah di Komplek Margahayu Permai. Yang terhormat Ketua Yayasan Al-Amin beserta jajaran pengurus. Yang terhormat Ketua DKM Al-Amin, Ketua DKM Al-Ikhlas, Ketua DKM At-Taqwa, serta Ketua Majelis Taklim Al-Hasan. Yang terhormat para Ketua RW dan Ketua RT di lingkungan Komplek Margahayu Permai. Yang terhormat Ketua Pelaksana dan jajaran Panitia IT, maksud kami Panitia Idaini 1445 Hijriah, serta Bapak, Ibu, Saudara sekalian dan seluruh jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Allah, dan sungguh tidak ada ungkapan yang pantas kita tuturkan selain bersyukur kepada Allah yang telah memberikan banyak sekali nikmatnya sampai saat ini. Di antara nikmatnya, nikmat sehat walafiat, panjang umur, rasa ukhuwah Islamiyah, serta keimanan yang alhamdulillah masih bisa kita rasakan bersama-sama. Sehingga pada pagi yang cerah ini kita bisa berkumpul, berbahagia, bersukacita untuk melaksanakan sholat Idul Fitri yang insya Allah akan segera kita jalankan bersama. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan harapan yang selalu tertanam dalam hati kita agar kita semua mendapatkan syafaatnya kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, sebelum dilaksanakannya sholat Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah, izinkan kami selaku panitia sholat Idul Fitri membacakan susunan acara yang insya Allah akan kita laksanakan pada pagi hari yang cerah ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan kegiatan amaliyah Ramadan serta laporan perolehan zakat infak sedekah, ketiga pelaksanaan sholat Idul Fitri 1445 Hijriah, dan yang akan bertindak sebagai imam dan khatib sholat insya Allah telah hadir tengah-tengah kita Bapak Dr. Haji Ahmad Saiful Rizal MAG dengan tema nanti lanjutan khutbah memaknai hari kemenangan yang sesungguhnya, dan terakhir penutup. Hadirin yang berbahagia dengan hati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita ikuti rangkaian sholat Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah dengan tertib dan khusyuk. Mari kita buka acara sholat Idul Fitri kali ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami mohon kepada yang terhormat Bapak Dokter, kami persilakan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab.
Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdahu wa 'azza judahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. Alhamdulillahilladzi harrama siyama ayyamal a'yadi diyafatan li ibadihi s-salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi ja'ala al-jannata lil muttaqin. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammad abduhu wa rasuluhu da'a ila siratal mustaqim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal mu'minun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta taqumu 'alaihi wakila. Am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw ya'qilun. Innahum illa kal an'am bal hum adallu sabila. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur yang tiada terkira kepada Allah Subhanahu wa taala
Sebab atas ridha dan rahmat-Nya kita bisa berkumpul di tempat ini untuk menunaikan rangkaian ibadah salat Idul Fitri sembari kita menggunakan takbir tahmid tahlil sebagai pengakuan kita akan kebesarannya. Saat ini juga patut kita bergembira karena selama bulan puasa kita diberi kesempatan untuk menambah pundi-pundi pahala, juga menghapus dosa-dosa kita. Semoga semuanya membuahkan hasil yang maksimal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pada khutbah Idul Fitri hari ini, sebagaimana tadi disampaikan oleh panitia, saya akan membawakan tema memaknai hari kemenangan yang sesungguhnya. Istilah menang biasanya digunakan dalam konteks kompetisi atau permainan untuk menyatakan bahwa seseorang atau sebuah tim dapat mengalahkan lawannya atau memperoleh skor tertinggi. Dalam konteks bisnis berarti dapat mencapai target penjualan atau memenangkan kontrak dari pesaing. Dan dalam konteks politik berarti memenangkan pemilihan atau mendapatkan suara mayoritas. Sedangkan dalam konteks Idul Fitri, menang dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama, menang berarti berhasil mematuhi aturan dan prinsip yang ditetapkan dalam ibadah saum. Yang kedua, menang berarti telah mencapai tujuan spiritual yang diinginkan, di antaranya kembali fitri atau suci dan mencapai derajat muttaqin. Menang diartikan juga adalah kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, menang berarti kita lebih meningkat empati kita terhadap orang lain yang kurang beruntung. Dan yang terakhir, menang diartikan bahwa kita telah mencapai kontrol diri yang lebih baik karena mampu mengendalikan hawa nafsu. Kelima, arti menang dalam konteks Idul Fitri tersebut berhubungan semuanya dengan ibadah saum yang kita lakukan selama sebulan. Karena ibadah saum yang kita lakukan bukan merupakan tujuan kita. Dengan kata lain, lapar dan dahaga yang kita rasakan selama bulan puasa kemarin bukan tujuan, tapi merupakan alat untuk mencapai tujuan. Karenanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Rubba sha'imin fattuhu min siyamihil ju'u wal atasu." Betapa banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan rasa lapar dan dahaga saja. Hadis riwayat Ahmad. Dengan demikian, jika puasanya hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja, tanpa mendapatkan kelima arti menang dalam konteks puasa di atas, maka puasanya tidak mendapatkan manfaat yang besar. Atau bisa juga dikatakan puasanya menjadi sia-sia. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripadanya. Di samping itu, menang dalam konteks pasca Ramadan bukan menang dalam persaingan atau kompetisi dengan orang lain, tetapi menang karena telah bersaing, berkompetisi, berperang dengan diri sendiri, yaitu kita telah menang melawan hawa nafsu kita. Jamaah Idul Fitri yang berbahagia, menang dalam arti berhasil mematuhi aturan dan prinsip yang ditetapkan dalam ibadah saum adalah bahwa selama bulan Ramadan kemarin kita telah melaksanakan ibadah saum sesuai dengan syarat, rukun dan ketentuan lain, baik yang ada dalam ilmu fikih maupun yang ada dalam ilmu tasawuf atau ilmu akhlak. Secara ilmu fikih, kita telah menahan makan, minum, berhubungan suami istri dan menjauhkan diri dari hal yang batalkan puasa di siang hari bulan Ramadan, mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari. Dan secara ilmu tasawuf, kita menahan diri dari pandangan, pendengaran, ucapan dan perbuatan yang menghilangkan pahala puasa atau yang menghambat tercapainya tujuan melaksanakan ibadah saum, yaitu takwa. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Malam yada qaulaz zuri wal amala bihi, wa laisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, malah mengamalkannya,
maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dalam riwayat lain, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Laisa siyamu minal aqli wasyarabi, innama siyamu minal laqwi warrafasi. Fa in syabaka ahadun aw jahula 'alaika faltaqul inni shaimun, inni shaimun." Puasa bukanlah hanya menahan makan dan minum saja, akan tetapi puasa adalah dengan menahan diri dari perkataan sia-sia dan mesum. Apabila ada seseorang yang mencelamu atau berbuat usil padamu, katakan padanya, "Aku sedang puasa, aku sedang puasa." Hadis riwayat Ibnu Majah dan Hakim. Selain itu Rasulullah SAW bersabda, "Khamsu yuftirna as-shaim, al-ghibatu wan namimatu wal kadhibu wan nadratu bisyahwa wal yaminul kadhibah." 5 hal yang bisa membatalkan pahala orang yang berpuasa. Yang pertama, membicarakan orang lain. Kedua, mengadu domba. Dalam pengertian kiasan, bukan dalam pengertian hakikiah, yaitu supaya orang lain bertikai atau melakukan sesuatu permusuhan. Yang ketiga, berbohong. Yang keempat, melihat dengan syahwat. Dan yang kelima, sumpah palsu. Hadis riwayat Ad-Dailami. Jamaah Idul Fitri yang mudah-mudahan kembali kepada kesucian, menang dalam arti mencapai tujuan spiritual yang diinginkan, diantaranya kembali fitri atau suci dan menggapai derajat takwa, yaitu bahwa saum yang kita lakukan mampu menghapus dosa dan kesalahan kita dan mampu menjadi orang yang selalu mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Setiap orang pasti memiliki dosa dan kesalahan, baik merasa atau tidak. Karenanya Nabi Muhammad SAW menyatakan, "Kullu bani Adam khatta'un wa khairu khatta'in at-tawwabun." Setiap anak Adam pasti berbuat salah dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan adalah yang bertaubat. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dengan menjalankan ibadah saum karena Allah dan karena mencari ridhonya, maka janji Allah Subhanahu wa taala akan menghapus atau mengampuni segala dosanya sehingga bersih suci seperti bayi yang baru dilahirkan ibunya. Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha azza wa jalla farada siyama Ramadan wa sanantu qiyamahu faman shamahu wa qamahu ihtisaban kharaja minadz dzunubi kayaumi waladathu ummuh." Sesungguhnya Allah yang maha mulia lagi maha tinggi mewajibkan puasa Ramadan dan aku mensunahkan sholat malam harinya. Barang siapa puasa Ramadan dan sholat malam dengan mengharap ridho Allah, maka dia keluar dari dosanya seperti bayi yang dilahirkan ibunya. Hadis riwayat Ahmad. Sementara derajat takwa diraih dengan telah taat kepada Allah dan Rasulnya. Sebagaimana firman Allah menyatakan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqihi fa ulaika humul faizun." Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka mereka adalah orang-orang yang telah mendapatkan kemenangan. Quran Surat An-Nur ayat 52. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Menang dalam arti dekat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah karena orang yang telah selesai menunaikan ibadah saum, bersih dirinya dari dosa. Rasulullah SAW menyatakan, "Innallaha thayyibun yuhibbut thayyiba, nadhifun yuhibbun nadhafata, karimun yuhibbul karama, jawadun yuhibbul juda, wa nadhifu afnidatakum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu suci, menyukai hal-hal yang suci. Dia bersih, menyukai kebersihan. Dia maha mulia, menyukai kemuliaan. Dia maha indah yang menyukai keindahan. Karena itulah bersihkanlah tempat-tempatmu. Hadis riwayat Tirmidzi. Orang yang bersih, terutama bersih jiwanya dari dosa dan kesalahan, akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala akan menyerap sifat-sifat Allah seperti maha mulia, maha kaya, maha agung, maha pengasih dan maha penyayang, serta sifat-sifat Allah yang lainnya. Dan orang yang dekat dengan Allah
pasti tidak akan melakukan maksiat karena ia yakin Allah melihat dan mengawasinya. Hadirin jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Menang dalam arti meningkat empati terhadap orang lain yang kurang beruntung. Berarti dengan puasa orang merasakan lapar dan dahaga. Bagi kita, merasakan lapar dan dahaga ketika puasa pasti terjamin akan kenyang ketika berbuka. Tapi ada saudara kita yang lapar dan dahaga tapi tidak terbayang kapan perutnya bisa kenyang. Karena memang tidak ada makanan dan minuman yang tersedia. Hari ini orang yang mendapat kemenangan adalah mereka yang mampu terus mempertahankan empatinya terhadap mereka yang kesusahan. Dan orang yang selalu bersama dengan orang yang kesusahan, ia sedang bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihissalam pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Qala ya Musa bin Imran, ay rabbi, aina abdika?" Qala abdi indal munkasirati qulubuhum. Ini adu minuhum kulla yaumin ba'an walaula dzalika lan hadamu. Musa bin Imran berkata, "Wahai Tuhan, di mana aku mencarimu?" Allah menjawab, "Carilah aku di sisi orang-orang yang hancur hatinya. Sesungguhnya aku dekat dengan mereka setiap hari, sejarak 1 ba atau sekitar 2 lengan. Jikalau tidak demikian, mereka pasti akan roboh atau binasa." Hadis riwayat Imam Ahmad. Hadis yang diterima dari Abu Hurairah menyatakan, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman di hari kiamat, "Hei anak Adam, aku telah sakit tapi kau tidak menjengukku." Orang itu bertanya, "Wahai Tuhan, bagaimana caraku menjengukmu sedangkan kau Tuhan yang maha kuasa?" Allah menjawab, "Apakah kau tidak mengetahui bahwa seorang hambaku bernama Fulan sakit tapi kau tidak menjenguknya? Sekiranya kau menjenguknya, pasti kau dapati aku di sisinya." Wahai anak Adam, aku minta makan kepadamu, tapi kau tidak mau memberi makan kepadaku. Orang itu bertanya, "Wahai Tuhan, bagaimana caraku memberi makan kepadamu, sedang kau Tuhan yang maha kuasa?" Allah berfirman, "Apakah kau tidak tahu adanya seorang hambaku yaitu si Fulan telah datang meminta makan kepadamu, tapi kau tidak memberinya makan. Sekiranya kau memberinya makan, pasti kau akan mendapatkan balasan di sisiku." Wahai anak Adam, aku minta minum kepadamu, tapi kau tidak mau memberiku minum. Orang itu bertanya, "Wahai Tuhan, bagaimana caraku memberimu minum, padahal kau Tuhan yang maha kuasa?" Allah berfirman, "Apakah kau tidak tahu bahwa hambaku si Fulan minta minum kepadamu, tapi kau tidak mau memberinya minum? Sekiranya kau memberinya minum, pasti kau akan menemuiku balasannya di sisiku." Hadis riwayat Imam Abu Hasan Muslim dari Al-Hajjaj An-Naisaburi di dalam kitab Sahih Muslim. Dari itu, salah satu cara paling mudah mencari Tuhan adalah dengan mencari orang-orang yang kesusahan dan membantunya. Allah sendiri mengatakan dekat dengan mereka. Menang dalam arti mampu mengontrol diri menjadi lebih baik adalah karena mampu mengendalikan hawa nafsu. Saum adalah menahan diri dari nafsu yang paling mendasar, yaitu makan, minum, dan hubungan suami istri. Ketiganya merupakan kebutuhan biologis yang primer, artinya kebutuhan yang tidak bisa tidak harus dipenuhi. Jika tidak dipenuhi, maka akan berpengaruh terhadap kemampuan mempertahankan kelangsungan hidupnya. Karena itu, jika selama puasa kita mampu menahan diri dari nafsu yang bersifat primer, maka seyogianya kita akan lebih mampu menahan diri dari nafsu yang bersifat sekunder dan tersier. Jika selama puasa kita bisa menahan diri dari makan minum yang halal, maka seyogianya kita akan lebih mampu menahan diri dari makanan minuman yang diharamkan. Jika selama perut kita lapar yang biasanya gampang emosional, kita mampu menahan amarah, maka seyogianya kita ketika perut kita kenyang akan lebih mampu mengontrol amarah kita. Inilah didikan yang telah ditetapkan Allah kepada kita untuk dapat menahan dan mengendalikan nafsu kita. Karena jika kita tidak bisa mengendalikan nafsu kita, apa bedanya kita dengan hewan? Hewan makan, minum, dan kawin. Kita pun begitu. Karena itu kita harus beda dengan hewan. Apa yang kita makan dan minum harus beda dengan hewan. Dengan siapa kita nikah juga harus beda dengan hewan.
dalam makanan minuman. Hewan hanya mengandalkan penciuman dan instingnya. Sedangkan kita di samping penciuman dan insting kita juga harus kita ukur dengan akal kita. Akal inilah yang membedakan kita dengan hewan. Karena itulah gunakan akal pikiran kita untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Hadirin jamaah sholat Id yang telah menjadi pemenang. Kemenangan yang kita rayakan hari ini harus terus kita pertahankan. Jangan sekali-kali kita menjadi loser atau pecundang walaupun hanya sekali. Karena kita ketika kita telah kalah, di samping kita akan menyesal dan sedih, juga akan sulit untuk mengembalikan kemenangan yang telah kita raih. Kekalahan dalam kompetisi adalah hal yang biasa, tapi kekalahan akal dari nafsu jangan dianggap hal yang biasa. Karena kekalahan dalam kompetisi hanya berdampak duniawiyah, sedangkan kekalahan melawan nafsu berakibat panjang sampai hari akhirat. Betul, Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Betul, Allah akan mengampuni dosa walaupun banyaknya sebanyak buih yang ada di lautan. Betul, kasih sayang Allah melebihi dari murkanya. Namun kita tetap tidak boleh menganggap enteng terhadap dosa. Semoga di hari yang fitri dan penuh kemenangan ini kita diberikan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Wa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil azim. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim. Amarakum bis salati wassalami ala nabiyil karim. Wa qala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa'anna al ghalaa wal balaa wal fahsya'a wal munkar wasyuyub al mukhtalifata wasyada'ida wal mihana ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min buldanil muslimina ammat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dhikrul akbar. Astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian khutbah Idul Fitri yang disampaikan oleh Dr. Haji Ahmad Saiful Rijal MAG. Semoga kita semua bisa memaknai dan mengimplementasikan kandungan khutbah yang baru saja kita dengarkan.
Dengan berakhirnya doa, maka berakhir pula rangkaian pelaksanaan sholat Id di Komplek Margahayu Permai. Kami mohon kepada jamaah yang membawa alas sajadahnya, kami mohon untuk dibawa kembali. Kalaupun tidak dibawa, mohon dikumpulkan di tempat yang mungkin bisa diambil nanti oleh petugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Fitri untuk semua jamaah 3 masjid Al-Amin, Al-Taqwa, dan Al-Ikhlas. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kemenangan yang sesungguhnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulasan sedikit mungkin pelaksanaan salat Idul Fitri. Alhamdulillah, pagi ini kami dari gabungan Idain 1445 Hijriah di Komplek Margahayu Permai ini seperti biasa dari tahun ke tahun kami melaksanakan sholat gabungan. Pada pagi ini alhamdulillah cuaca cerah sehingga kami dapat menjalankan pelaksanaan kegiatan ini dengan lancar. Dan begitu juga kami tentunya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia yang pada hari-hari ini semuanya membantu kegiatan kami sehingga dapat berjalan lancar. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan kami. Pada umumnya kepada seluruh jemaah Masjid Al-Amin, Al-Ikhlas, dan At-Taqwa, kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalahu wa ya karim. Dan sekali lagi mohon maaf lahir dan batin. Dari jajaran panitia pengarah pada pelaksanaan sholat sunnah Idul Fitri di Komplek Margahayu Permai. Ini penyelenggaraannya oleh 3 masjid. Yang pertama Amin, Al-Ikhlas, dan At-Taqwa. Alhamdulillah pelaksanaan berjalan dengan baik, dan tentunya doa kita semua mudah-mudahan Allah terima sebagai amal ibadah yang tentunya yang terbaik. Kami Asep Saifullah SP beserta keluarga besar Cimut News TV mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah atau 2024 Masehi. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin.